Halo Sobat Sehat, balik lagi di Bincang Sehat. Teman setia untuk ngobrolin kesehatan dengan santai tapi berbobot. Saya Andi, dan tentu saja masih ditemani oleh narasumber favorit kita, Dokter Rina. Halo dok. Halo Mas Andi, halo Sobat Sehat semua, senang bisa kembali lagi. Dok, kemarin kita udah bahas struktur gigi. Terus, kenapa gigi bisa sakit? Nah, hari ini kita mau bahas penyakit gigi yang paling sejuta umat. Istilah medisnya karies. Tapi buat kita orang awam, taunya gigi berlubang. Itu sama aja kan, Dok? Betul sekali, karies itu istilah medis untuk kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh bakteri. Ujung-ujungnya ya membentuk lubang. Ini penyakit paling umum di dunia setelah flu loh. Waduh, saingan sama flu ya. Dok, kadang orang mikir, lubang kecil doang, santai aja. Padahal kalau dibiarin bisa fatal. Sebenarnya tanda-tanda karies itu apa sih? Apa harus nunggu sakit dulu baru disebut karies? Nah, ini persepsi yang harus diluruskan. Karies itu proses, Mas. Tanda awalnya sering nggak kelihatan mata awam. Bisa cuma berupa bercak putih, white spot, atau garis coklat halus di lekukan gigi. Kalau sudah berlubang hitam dan terasa kasar lidah, itu berarti kariesnya sudah jadi kavitas atau lubang fisik. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter, karena kalau sudah sakit, berarti lubangnya sudah dalam. Oke, jadi garis hitam atau coklat di gigi itu udah tanda bahaya ya dok? Bukan cuma noda makanan? Bisa noda, bisa karies, tapi seringnya itu karies yang mulai menggerogoti. Makanya perlu dicek pakai alat dokter. Oke dok, sekarang kita masuk ke intinya, solusinya. Kalau saya datang ke dokter Rina dengan gigi berlubang, apa yang bakal dokter lakukan? Apakah langsung dibor? Tergantung kedalaman lubangnya, Mas Andi. Kita punya menu perawatan yang berbeda sesuai tingkat keparahannya. Kita bahas satu-satu ya. Siap. Kalau lubangnya masih kecil banget atau masih bercak putih tadi. Kalau masih tahap awal banget, bercak putih, kita bisa lakukan remineralisasi. Kita oleskan bahan fluoride dosis tinggi atau bahan khusus untuk memperkuat kembali email gigi yang mulai rapuh. Jadi nggak perlu dibor, giginya bisa sembuh sendiri asal rajin sikap gigi. Wah, enak tuh kalau ketahuan dari awal. Nah, kalau udah jadi lubang, misalnya pas makan nyangkut-nyangkut daging, Kalau sudah ada lubang fisik tapi belum kena saraf, belum sakit nyut-nyutan spontan, solusinya adalah penambalan atau filling. proses nambal itu diapain sih dok? Kok bunyinya ngeri, nguing-nguing gitu? Haha, jangan takut sama suaranya. Prosesnya simpel kok. 1. Jaringan gigi yang busuk atau hitam kita bersihkan dulu. Ini yang dibor. Harus bersih, nggak boleh ada sisa bakteri. 2. Setelah bersih, kita bentuk lubangnya biar bahan tambalan bisa nempel kuat. Baru deh kita masukkan bahan tambalan, biasanya komposit sewarna gigi. Kita sinari pakai sinar biru biar tambalannya mengeras seketika. Oh, jadi dibor itu buat buang kotorannya ya, bukan buat ngebolongin giginya lebih dalam. Betul, justru kita menyelamatkan sisa gigi yang sehat dengan membuang yang busuk. Nah dok, ini kasus yang sering kejadian di teman-teman saya. Gigi sakit banget, nyut-nyutan sampai kepala. Terus datang ke dokter minta ditambal. Tapi dokternya nolak, katanya harus perawatan saraf dulu. Itu kenapa dok? Kan tinggal tutup aja lubangnya. Ini pertanyaan bagus banget. Mas Andi, kalau gigi sudah sakit berdenyut spontan, misal lagi diem tiba-tiba sakit, itu tandanya bakteri sudah masuk ke saraf gigi atau pulpa. Isinya sudah infeksi dan nanah. Terus kalau langsung ditambal gimana? Bayangkan ada luka infeksi bernanah di tangan, terus langsung kita perban rapat-rapat tanpa dibersihkan nanahnya. Apa yang terjadi? Meledak kan? Bengkak. Masuk akal. Bakterinya terperangkap di dalam ya? Persis, makanya nggak boleh langsung ditambal. Kita harus lakukan perawatan saluran akar atau PSA atau root canal treatment. Prosesnya, saraf yang busuk di dalam akar gigi itu kita ambil. Salurannya kita sterilkan atau cuci sampai nggak ada bakteri. Baru deh diisi dengan bahan pengisi akar. Setelah itu baru boleh ditambal atasnya. Oh, pantesan perawatan saluran akar itu harus bolak-balik beberapa kali ya dok? Nggak bisa sekali jadi.
Biasanya butuh 2-3 kali kunjungan untuk memastikan bakterinya benar-benar mati sebelum ditutup permanen. Ini upaya terakhir kita mempertahankan gigi supaya nggak perlu dicabut. Oke, jadi urutannya tambal biasa kalau belum kena saraf, perawatan saluran akar kalau sudah kena saraf. Nah, kalau udah hancur banget dok, sisa akar doang. Kalau mahkota gigi sudah habis, sisa akar dan sudah goyang atau infeksi parah yang tidak bisa diselamatkan, jalan terakhir adalah pencabutan atau ekstraksi. Tapi ingat, setelah dicabut sebaiknya pasang gigi palsu biar gigi sebelahnya nggak miring. Waduh, dengerin proses PSA sama cabut gigi kok saya jadi ngilu ya. Mending mencegah deh dok. Tata laksana pencegahannya gimana biar kita nggak perlu ketemu berdokter gigi? Prinsipnya mudah, Mas. Kendalikan 2 faktor utama, waktu dan substrat, makanan. Yang pertama, sikat gigi yang tepat. Bukan cuma rajin, tapi tepat waktu. Wajib itu 2 kali. Pagi setelah sarapan, bukan pas mandi pagi sebelum makan. Dan malam sebelum tidur. Tidur dengan gigi kotor itu pesta pora buat bakteri. Catat ya sobat sehat, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Yang kedua, kurangi cemilan manis dan lengket. Kurangi frekuensi ngemil. Setiap kali kita makan manis, suasana mulut jadi asam selama 20-30 menit. Kalau kita ngemil tiap jam, gigi kita terendam asam seharian. Ketiga, rutin cek ke dokter gigi. Minimal 6 bulan sekali. Jangan nunggu sakit. Ingat, nambah lubang kecil itu murah, cepat, dan nggak sakit. Tapi kalau sudah perawatan saluran akar, itu butuh waktu, biaya lebih mahal, dan lebih kompleks. Setuju banget. Investasi di awal lebih murah daripada biaya perbaikan ya dok. Wah, jelas banget penjelasannya. Jadi sobat sehat, kalau ada garis hitam di gigi atau mulai ngilu pas minum es, jangan ditunda. Itu kode dari gigi minta tolong. Betul, jangan takut ke dokter gigi. Teknologi sekarang sudah canggih, biusnya ampuh. Jadi perawatan gigi itu sekarang sudah sangat nyaman dan minim asa sakit. Oke, terima kasih banyak Dokter Rina sudah berbagi ilmu tentang karies dan tata laksananya. Sangat bermanfaat. Sama-sama Mas Andi, sehat selalu giginya ya. Sobat sehat, terima kasih sudah mendengarkan. Jaga senyum manis Anda dengan sikat gigi yang benar dan rutin kontrol. Saya Andi dan Dokter Rina, pamit. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya.